فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita masuk ke muka surat 79 dari pembahasan fikih. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala tamarin, perlatihan-perlatihan. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang datang berikut ini. Yang pertama, idza ra'aita rajulan yabi'u dakhilal masjid. Jika engkau melihat seseorang, ini seorang lelaki, tak harus lelaki ya. Kalau perempuan boleh, bukan. Semua, lelaki kah, perempuan kah, sama. Berjualan di dalam masjid. Famadza taqululah, apa yang Anda ucapkan padanya? Jangan. Jangan mahal-mahal. Jangan jual beli masjid. Jangan jual beli. Ada yang lain, kalimat yang lain. Artinya? Ayo, semoga Allah tidak memberimu keuntungan. Kasar lah bang, kasak. Ini Nabi yang menyuruh, tak boleh kita bilang kasak. Nabi yang menyuruh. Cuma apa? Ya jelas prakteknya biasanya kita tak sampai sejelas itu kalamnya sebagai bentuk nasihat. Tapi lihat Nabi sendiri perintahnya sampai macam ini, walaupun kita biasanya prakteknya tak sampai seperti itu. Yang penting diusahakan, nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Bicara baik-baik, terutama bapak-bapak tua, mungkin ibu tua yang belum paham, kita nasihati baik-baik. Tapi barang siapa menjalankan ini, tak boleh dikatakan, oh ini mutasyadid, oh ini ekstrim. Ini Nabi yang menyuruh. Baik. Kemudian yang kedua, idza ra'aita rajulan yunshidu, boleh yunshidu, boleh yanshudu, tak masalah. Yunshidu dhallatan dakhilal masjid. Jika engkau melihat ada seseorang mengumumkan barang hilang, barang saya hilang, siapa berjaya menemukan, misalkan. Tapi di dalam masjid, famadza taqululah, apa yang engkau ucapkan padanya, ya? Artinya apa? Iya. Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu padamu. Gimana kalau orang tanya, telinga saya hilang? Jawabannya apa berarti? Gimana telinga hilang? Masih ada di tempatnya bang. Berarti apa? Suruh mandi biar segar. Yang ketiga, hal yajuzu al-hajzu dakhilal masjid, apakah boleh membuat pembatasan di masjid? Ini milik saya, ini wilayah saya. Boleh tidak? Siapa sekarang? Halif atau Ahmad? Halif? Halif? Tak boleh, iya. Yang ketiga, udhkur salasatan, sebutkan 3 mimma la yajuzu fi'luhu fil masjid, yang tak boleh diperbuat di masjid. Apa aja? Jual beli, pengumuman barang hilang, iya, mengeraskan suara. Jelas ini sekedar contoh ya, jelas banyak sekali perkara-perkara yang tidak layak dilakukan di masjid. Misalkan apa itu yang diperbuat badui. Badui buat apa di masjid? Mengencing. Kencing di masjid, jelas tak boleh. Kencing kah atau yang lebih parah lagi, jelas masjid bukan untuk itu. Atau sengaja buang-buang sampah di masjid, jelas tidak boleh. Sebagaimana dibahas di dalil-dalil yang lain. Sekarang masuk ke muka surat 80. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala ad-darsul rabi'. Berarti kalau kita tengok ada kucing kencing di masjid, kita bilang kucing itu apa? Kucing badui ya. Dia tak ngaji, tak paham dia. Pelajaran yang keempat, al-mawadhi'ul manhiyu anis sholati fiha. Tempat-tempat yang terlarang untuk dikerjakan sholat di situ. Sholat dikerjakan di situ.
Baik. Nahanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anis sholati fi ba'dil mawadhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari mengerjakan sholat di beberapa tempat. Ini menunjukkan bahwasanya dalil yang umum itu mengalami pengkhususan. Dalil umum apa itu? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan alat bersuci. Menunjukkan seluruh permukaan bumi boleh untuk sholat. Hanya saja kemudian datang dalil yang mengkhususkan, memperkecualikan. Pertama, al-maqbarah, pekuburan. Jelas kubur bukan tempat untuk sholat. Orang yang sengaja sholat di kubur, sholatnya tidak sah. Dan akan membuka pintu kesyirikan. Ya? Oh ya? Nah, itu kata para ulama dalil khusus. Nah, ini kembali keumuman dalil pelarangan dikhususkan, yaitu khusus untuk sholat yang tidak ada rukuk sujudnya boleh, yaitu sholat jenazah. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, tatkala Nabi menyolati wanita yang biasa membersihkan masjid itu, ketika wanita itu meninggal dunia, Nabi tertinggal dari sholat, maka Nabi sholat di pekuburan dia, di kubur dia itu. Ini khusus karena tak ada rukuk, tak ada sujudnya, sehingga tidak ada pola pengagungan pada orang mati. Yang kedua, hammam. Baik. Hammam yaitu asal dari hammam itu adalah tempat yang untuk pemandian air panas, hammam, air yang hamim yaitu panas. Tapi kemudian karena biasanya di situ juga terkadang orang ada kencing, akhirnya maka tempat buang hajat, tempat kencing juga dipanggil hammam. Wa daliluhuma, dalil dua masalah ini adalah hadis wa Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjid. Bumi ini semuanya adalah masjid. Ini sesuai dalil umum, kemudian diperkecualikan, dipersempit sedikit. Illal maqbarata wal hammam, kecuali pekuburan dan hammam, yaitu kamar kecil, kamar mandi. Bagaimana kalau di beberapa tempat memang tempatnya sempit, yaitu kamar mandi di lantai bawah, di lantai atas untuk orang tidur atau untuk orang bekerja, boleh tak sholat di situ? Boleh tidak? Di lantai 2, boleh, tidak masalah. Tempatnya sudah terpisah oleh lantai tebal juga. Buktinya apa? Para fuqaha berdalilkan dengan hadis Aisyah. Tatkala Aisyah sedang haid, Nabi malah sengaja meletakkan kepala beliau di atas pangkuan Aisyah dan kemudian membaca Quran. Yang penting tidak terkena najis, tidak ada bau najis, maka itu sudah sah, sudah terpisah, walaupun hanya dipisah oleh kain misalkan. Apalagi ini dipisah oleh dinding, dipisah oleh lantai, maka itu sudah sah, tidak mengapa. Seperti di beberapa kota besar, kamar kecilnya itu di bawah, masjidnya di atas, karena tempat-tempat sempit. Nah, itu sudah sah, tidak masalah. Baik yang di Yaman, di Saudi, dan sepertinya di KL ada ya pola-pola gitu ya. Kamar kecilnya di bawah, yang di atas masjid, tak masalah itu. Kemudian ini hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, ada tempat perkecualian lagi dengan dalil yang lain. Mabarikul ibil, tempat unta mendekam. Mendekam, paham mendekam? Semula berdiri kemudian dia turun, duduk, itu mendekam. Istilahnya barokah. Barokah adalah mendekam, duduk dengan perutnya menempel di tanah. Hewan yang berkaki 4 mendekam. Tak tahu bahasa Melayu sama tak mendekam, kira-kira sama ya. Wa dalilu ala dzalik, hadis tentang masalah ini. Dalil tentang masalah ini hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausalli fi marabidil ghanam?" Apakah boleh saya sholat di kandang kambing? Qala na'am, ya, tidak masalah. Kenapa? Karena kotoran kambing itu suci. Kita bilang kotor, atau Malaysia mungkin bilang najis, tetapi secara syar'i dia tetap suci. Suci bukan berarti tidak kotor. Ya, yang kotor tetap kita bilang kotor, tetapi tidak sampai membuat sholat jadi
rusak atau batal atau makruh berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis kalau tak salah muttafaqun alaih ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya sholat beliau menyukai sholat di marabidil ghanam, di tempat yaitu kandang kambing, hatta yubna lahu masjidun, sehingga dibinalah untuk beliau masjid. Kalau tak salah lafadznya macam itu kurang lebihnya. Sebelum ada masjid, beliau suka memilih sholat di kandang kambing. Bukan berarti itu tempat favorit, cuma menunjukkan ini boleh walaupun bendanya nampak kotor, tapi masalah boleh-boleh saja. Makanya tatkala Nabi ditanya di sini, apakah boleh saya sholat di kandang-kandang kambing? Nabi mengatakan na'am, ya. Qal a'usolli fi mabarikil ibil, apakah boleh saya sholat di tempat mendekamnya unta? Qala la, tak boleh. Akhrajahu Muslim. Bang, bukankah kencing dan kotoran unta juga suci? Iya betul. Sesuai dengan hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik tentang apa? Orang-orang Uraniyun yang mereka sakit perut. Kemudian mereka diperintahkan oleh Nabi untuk berobat dengan memakai susu dan kotoran susu dan kencing unta. Menunjukkan kata jumhur, pendapat jumhur dan itu yang betul bahwasanya apa? Kotoran, kencing dan berak hewan yang dagingnya halal dimakan itu suci. Berarti sebenarnya sama saja antara kotoran kambing dengan kotoran unta dari sisi kesuciannya. Cuma untuk masalah sholat ini permasalahannya lain. Kalau untuk masalah sholat, siapa yang ingat ya? Kenapa untuk yang sholat di tempat mendekamnya unta tak boleh? Siapa yang ingat di sebelah sini? Ya? Memang para ulama berselisih. Yang dirajihkan Syekhul Islam adalah berdasarkan hadis yang lain. Hadisnya sahih. Kalau tak salah riwayat Imam Ahmad, cuma ana terlupakan. Bahwasanya unta itu tercipta dari setan. Nabi mengatakan khuliqatil ibil, kalau lafadznya ibil atau jamal, yaitu apa? Minas syaiton. Fa'ahinuha rukabiha, kalau salah rukabiha atau bi rakbiha. Unta itu tercipta dari setan atau dari jin, maka hinakanlah dia dengan menungganginya. Terus kenapa kalau dia tercipta dari setan, kenapa tak boleh kita sholat di dekat dia? Ini terkait dengan hadis yang lain, yaitu hadis Abi Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala Nabi pulang dari peperangan, kemudian beliau tertidur itu dengan para sahabat. Ketika bangun dalam keadaan matahari sudah agak panas, maka Nabi menyuruh untuk orang-orang berangkat. Begitu sampai di tempat lain, barulah Nabi memerintahkan untuk sholat qobliyah fajar dan sholat fajarnya itu. Nabi mengatakan tempat itu tadi tempat yang dihadiri oleh setan, menunjukkan yang di situ ada banyak setan itu tidak disukai untuk sholat di situ. Bukankah di banyak tempat juga ada setan? Iya, tapi tempat yang menyebabkan orang lalai, setannya lebih banyak. Lalai atau terlupakan atau semacam itu tidur. Maka Nabi menyuruh untuk pindah dari situ ketika hendak sholat. Ini bukan berarti haram, tetapi disunnahkan. Bang, saya juga tertidur di bilik. Boleh sholat di bilik, tak apa. Cuma Nabi lebih suka cari tempat yang lebih selamat. Itu dari satu sisi, yaitu tatkala unta itu dia tercipta dari setan, dan itu pun terjadi perselisihan. Apakah maksudnya betul-betul dia tercipta dari api? Nah, ini memang diperselisihkan. Lihat sejarah awalnya, ini jelas kita tak tahu. Tapi sebagian ulama mengatakan kembalinya ke situ. Tatkala setan tercipta dari api, yaitu unta tercipta dari setan, sementara dalil yang lain menunjukkan Nabi tidak suka untuk sholat di tempat di situ dihadiri oleh banyak setan. Makanya Nabi menyuruh untuk jangan sholat di dekat mendekamnya unta. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, boleh jadi bukan betul-betul tercipta dari setan, tetapi karakternya seperti karakter setan. Yaitu apa karakter setan? Sombong dia. Makanya dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Al-kibru wal khuyala ingda al-faddadin ashabi al-baqari wal ibil. Kesombongan dan kepongahan itu ada pada para faddadin, yaitu para pemilik unta dan lembu. Wasakinatu wal waqar ingda ahlil ghanam. Sementara ketenangan dan ketawaduan itu ada pada pemilik kambing. Nah, dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Orang yang berdekatan dengan kambing, yaitu biasa menggembala kambing dan sebagainya, dia cenderung tawadhu, dia rendah hati. Tapi yang biasa menggembala atau memiliki unta atau lembu cenderung sombong. Kenapa? Karena masing-masing orang akan terpengaruh, akan terkesan dengan karakter hewan yang biasa menjadi teman dia. Nah, kalau biasa berteman dengan kambing cenderung tawadhu. Makanya seluruh nabi adalah penggembala kambing, bukan penggembala unta atau apa. Sementara yang biasa bergaul dengan unta akan cenderung sombong, cenderung kasar, seperti kebanyakan orang Badui. Yang bergaul dengan kucing gimana kira-kira ya? Allahu alam, tak tahu, mungkin jadi manja kah atau apa. Tapi kita ngaji, jadi insya Allah taklah terpengaruh kucing betul-betul. Nampak aurat macam itu, kucing. Toyib. Jadi dilihat dari sisi karakter hewan, yaitu unta itu cenderung sombong dan kasar. Sehingga boleh jadi Nabi melarang kita sholat di dekat mendekamnya unta karena dikhawatirkan nanti tersepak. Seperti yang dinukilkan oleh Imam Syaukani kalau tak salah dalam Nailul Autor. Menukilkan kalam sebagian ulama. Bukan karena betul-betul ada setan, tetapi khawatirnya nanti unta akan menyepak kita. Kalau kambing menyepak, apalah tuh, kambing tak seberapa kuat. Bukan tanduk dia. Tapi kalau unta yang menyepak kita, harus ke klinik nanti kita. Nah, sebagian merojihkan ke situ. Apalagi ditambah dengan hadis yang lain. Hadis pembahasannya sama. Hadis Jabir bin Samurah dan juga hadis Al-Bara' bin Azib. Tentang apa? Ana tawadda'u min luhumil ibil qala na'am. Apakah kami harus berwudu karena makan daging unta? Nabi mengatakan ya. Kenapa? Kata Syekhul Islam, karena memang unta karakternya adalah karakter setan, yaitu api. Nah, api dipadamkan dengan air wudhu. Jadi memang akan sangat berpengaruh masalah unta itu. Sama saja secara hakiki dia dulunya tercipta dari setan, ataukah secara maknawi karakternya karakter setan. Nah, Nabi melarang untuk sholat di dekat-dekat situ. Agak menjauh, barangkali ada bahaya atau apa. Ini tempat yang ketiga yang dilarang untuk sholat di situ, yaitu tempat mendekamnya unta. Kita ambil, masih ada berapa ini? Masih ada 5. Sampai sini aja, ambil 3 dulu. Ilahuna wallahu a'lam.